sudah tertanam di dalam, maka segala yang datang aku merasa ringan. Itulah mengapa manakala berbisik baginda Nabi SAW ke telinga Sayyidatuna Fatimah, dia menangis. Berbisik sekali lagi, dia tersenyum. Mengapa tadi engkau aku lihat menangis dan kemudian tersenyum wahai Fatimah? Tanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Fatimah menjawab, aku menangis kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inilah sakit terakhirnya dan dia akan meninggal dunia. Lalu mengapa engkau tersenyum? Kerana dia berkata, akulah ahli bait yang pertama yang akan menyusulnya selepas kematiannya. Betapa tangisan dan senyuman datang silih berganti, tapi kedua-duanya adalah tanda kebahagiaan. Andai mati malam ini, marahkah kita dengan Allah? Tidak. Kerana Nabi SAW mengajarkan doa. Apa kata Nabi? Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Andai kau matikan aku, andai kau hidupkan aku, tak ada bezanya. Dua-duanya membuat aku bahagia. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup sampai esok hari, maka amal solehku bertambah. Andai Abdul Somad hidup besok pagi, amal solehku akan bertambah. Aku akan solat subuh, saya akan memberikan tazkirah, akan beramal saleh. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Andai kau matikan aku malam ini, aku juga bahagia. Maka berhentilah aku dari segala silap, salah dan dosa. Senantiasa husnuzan kepada Allah, senantiasa merasa bahawa ini datang daripada Allah. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang kepada mereka, mereka berkata ini anakku, ini rumahku, ini hartaku. Tapi kemudian malaikat datang menenangkannya sehingga dia bisa berkata qalu, mereka pun berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna, jangankan rumah kami yang jauh, jangankan anak kami yang berjalan, inna, diri kami ini pun bukan punya kami. Inna lillah, ini pun punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, akan kembali juga ke sana. Apa yang disedihkan, apa yang dimarahkan, apa yang dirisaukan. Kalau keyakinan kuat, hilanglah risau. Kalau keyakinan kuat, hilanglah marah. Kalau keyakinan kuat, hilanglah susah. Maka kuatkan keyakinan dengan ibadah-ibadah. Apa yang membuat kita sampai malam ini tetap solat isya berjamaah? Ingin menguatkan keyakinan, buah dari keyakinan yang kuat, maka datang kebahagiaan. Hati itu satu, di dalamnya susah, di dalamnya risau, di dalamnya gundah, di dalamnya marah, di dalamnya susah. Maka ketika iman keyakinan datang, maka hilanglah dia. Maka sentiasa setan tak dapat masuk ke dalam hati yang diterangi cahaya Allah. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat hati orang beriman. Innahu yanzuru binurillah, dia memandang dengan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali setelah 11 tahun berkhalwat, bersunyi khulwah, tak ada yang lain, khulwah, merasakan kebersamaan berdua saja dengan Allah. Lalu saat itu orang pun bertanya, apa ma'rifah itu wahai Al-Ghazali? Apa ma'rifah itu? Apakah ma'rifah itu bisa berjalan di atas air? Apakah ma'rifah itu boleh terbang di atas awan? Apakah ma'rifah itu menunjuk batang pisang menjadi emas? Apa kata Al-Ghazali? Nurun, cahaya, yaqzifullahu fi qalbi 'abdi, yang ditembakkan, yang dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Itu yang selalu kita minta dalam tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'al li nura. Sehingga dengan cahaya itu datang ketenangan ke dalam hati, ridha aku terhadap segala takdir keputusanmu ya Allah. Yang susah datang tetap tersenyum, yang senang datang tak angkuh dan sombong. Sebaliknya, orang-orang yang tak mengenal Allah, ketika datang kehormatan, harta benda, kekuasaan, apa kata dia? Ana rabbukumul a'la,
aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Itu ucapan Firaun. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Harta yang kalian lihat, istana yang aku punya, ala ilmin indi, karena ilmu yang ada pada diriku. Kesombongan akan datang. Sebaliknya orang-orang yang beriman, andai susah datang, dia berkata, liyabluwani, ini menguji aku. Andai kesenangan datang, yang keluar dari mulutnya berkata seperti ucapan Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi, ini belum ada apa-apanya. Min hadza min fadli rabbi, ini hanya sebagian kecil dari karunia nikmat Rabbi, Rabb Allah. Liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, apakah aku menjadi kufur? Maka sentiasa bersama dengan Allah dalam zikir-zikir kita. Apakah Ustaz Abdul Somad yang ceramah itu sudah bahagia? Belum. Hanya orang yang berusaha untuk bahagia di hadapan Allah. Apakah Nabi itu bahagia? Ya, karena dia dijamin oleh Allah. Apa kata Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau ya Muhammad. Sedangkan kita hanyalah hamba-hamba Allah yang dhaif. Kita perlu doa orang lain. Maka puan-tuan malam ini tahajud, munajat, witir, doakan. Jadikan kami, ustadz kami, tuan guru kami, orang-orang yang berbahagia saat menerima ujian ya Allah. Jangan jadikan dia hanya sampai pada tingkat menggerakkan anak lidah pandai bicara saja. Doa itu dikabulkan Allah. Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mithluh, kau dapat yang sama dengan doa yang sudah kau panjatkan. Maka tak boleh mendoakan yang buruk, mintakan kepada Allah yang baik. Amin. Kabulkan doa orang ini untuk saudaranya. Walaka mithluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Begitu kata Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pujian tak membuat engkau melambung tinggi, hinaan tak membuat engkau bermuram durja dan bermuram muka. Kenapa? Karena pujian dan hinaan tidak ada apa-apanya bagi orang yang sudah sampai pada tingkat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pujian untuk Nabi Muhammad, sebagaimana hinaan untuk Isa, tak pernah membuat mereka berduka, karena itu datang silih berganti dalam kehidupan. Apapun namanya, siapapun orangnya, dimanapun dia tinggal, negara apa yang dia huni, maka susah senang silih berganti. Pasangan bahagia adalah kesusahan, pasangan kelapangan adalah kesempitan, pasangan kebahagiaan adalah penderitaan. Menderitakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat giginya patah, pelipisnya berdarah, kakinya pecah? Datang malakul jibal, ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, akan aku cabut, kutimpakan kepada penduduk Taif, rata mereka dengan tanah. Apa kata Nabi menjawab? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, anak cucu mereka, orang-orang yang tidak akan mempersekutukan Allah tapi mentauhidkan Allah. Apa maknanya? Di saat gigi patah, pelipis berdarah, kaki pecah, itu pun tetap juga terselip doa dalam hatinya. Artinya dia bahagia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya selepas menyampaikan tajuk bahagia ini, saya pula lah yang paling cemas dan takut, kerana biasanya apa yang disampaikan itu ujian segera tiba datang. Cemaskah Ustaz ujian akan datang? Tidak. Mengapa? Kerana ada doa orang-orang soleh yang akan menguatkan kita insyaAllah. Satu mulut memanjatkan doa, satu mulut lidah memintakan ampunan pada Allah. Maka saat itu apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, da'autu lisyafi'i fi salati, aku doakan Syafi'i dalam salatku 40 sana, 40 tahun. Begitulah persahabatan antara Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 di Baghdad Irak dengan Syafi'i meninggal tahun 204 di Kaherah Mesir. Jarak mereka jauh, Asia Afrika, tapi doa tak pernah putus.
40 tahun ku doakan Syafi'i. Saya tak minta puan-tuan mendoakan saya 40 tahun, 4 kali jadilah. Subuh esok diawali Isya, Zuhur dan Asar. Andai lebih baik. Doa kami banyak Ustaz. Kami kan doakan anak kami, suami kami, istri kami, negeri kami, usaha kami. Banyak yang kami doakan. Selipkan saja satu doa, matikan Ustaz kami Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Tapi jangan sekarang, agak tambah masa sikit pun jadilah. Oh, Ustaz takut juga mati. Kita tak takut mati, tapi mati tak boleh dicari. Andai dia datang, kita siap bila-bila masa sahaja. Kenapa? Karena orang beriman siap. Wala tamutunna, jangan kau mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Satu hari berapa kali kita akui wa ana muslimin, wa ana minal muslimin, hanifan, condong kepada kebenaran, musliman, aku muslim, wa ma ana minal musyrikin, aku tak termasuk orang yang mempersekutukan engkau ya Allah. Puncak daripada tauhid adalah la mahbuba bihaqqin illallah, tidak ada yang benar-benar sebenar dicinta melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau merasa bahagia kerana harta, lama-lama harta binasa, bahagia pun hilang. Kalau bahagia kerana anak, anak meninggal dunia, anak berubah menjadi penderhaka, kita tak lagi bahagia. Saya bahagia kerana istri, istri meninggal dunia, kita dalam sengsara. Berbahagialah kerana Allah. Apapun yang datang kita tetap bahagia. Datang senang kita bahagia, datang susah kita bersabar. Yang senang dapat pahala. La in syakartum, kalau kau syukuri yang senang itu, la azidannakum, ku tambah berlipat ganda. Bagaimana kalau yang datang itu tak menyenangkan hati, kau sabar dengan itu, balasannya lebih hebat lagi. Innama yuwaffas sabirun, Allah berikan balasan orang yang sabar bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dihisab. Tiada seorang pun mampu menghitungnya, kerana Allah berikan dia surprise, kejutan. A'datul ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hambaku yang saleh. Apa saja? Mala a'yunun ra'at, tak pernah dipandang mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi basar, tak pernah terlintas di hati manusia. Tajuk malam ini, siapakah orang yang paling bahagia? Orang paling bahagia adalah orang yang sentiasa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya 3. Yang pertama, kenali Allah dengan baik. Yang kedua, yakinkan dalam hati, pupuk keyakinan dengan memperbanyak ibadah. Yang ketiga, saling mendoakan sesama saudara. Maka saat itulah ketenangan itu akan datang, turun ke dalam hati manusia. Itu hanya bisa dirasakan saat ujian datang. Bila dia datang nanti, rasakan dengan baik. Ketika datang ketenangan, maka sesungguhnya kaji kita malam ini sudah berbuah. Andai belum, tetap disiram, tetap dipupuk sampai dia berbuah. Matilah hendaknya kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah subhanahu